Penasaran bagaimana para profesional membuat pekerjaan mereka lebih mudah dengan trik sederhana? Hari ini saya akan membagikan beberapa trik bengkel cerdik yang akan menghemat waktu dan tenaga Anda. Solusi praktis ini menggunakan barang-barang umum yang mungkin sudah Anda miliki. Tetap saksikan untuk menemukan tips bengkel yang akan mengubah cara kerja Anda. Pada balok pertama, tempelkan selotip di lokasi pengencang yang akan dipasang. Tandai titik-titik untuk lubang dan letakkan balok kedua pada titik yang ditandai. Bor lubang dengan hati-hati melalui tanda-tanda tersebut. Ulangi hal yang sama dengan balok kedua. Masukkan dowel kayu ke dalam lubang dan satukan kedua balok. Metode sederhana ini akan membantu menyejajarkan lubang dengan akurat. Ambil potongan kecil profil driwal logam dan bor dua lubang di dalamnya. Masukkan tali melalui lubang pertama dan buat simpul yang kuat. Kemudian lewatkan ujung yang bebas melalui pipa plastik. Panjang pipa harus nyaman untuk pegangan tangan. Masukkan melalui lubang kedua. Buat simpul kedua. Untuk menggunakan pemegang, cukup masukkan tepi driwal ke dalam profil. Pegang gagang plastik dengan satu tangan, topang lembarannya dengan tangan lain. Dan jangan coba mengangkat lembaran yang terlalu berat sendirian. Sebelum memasang skrup, semprotkan sedikit WD-40 pada skrup. Ini akan mengurangi gesekan dan melindungi logam dari korosi. Sekarang skrup akan masuk ke kayu dengan mudah dan lancar, tanpa usaha berlebih. Untuk pengukuran yang tepat, pasang magnet kecil pada ujung logam meteran. Sekarang Anda bisa menempelkan ujung meteran pada permukaan logam apapun dan mengambil pengukuran dengan satu tangan. Praktis dan berguna. Untuk melepas skrup yang macet dari driwal, letakkan penggaris tipis di bawah kepalanya. Ini akan memberi tumpuan yang diperlukan. Sekarang skrup akan keluar tanpa masalah. Jika Anda kurang tenaga untuk membuka skrup yang keras, letakkan kunci pas pada bagian segi 6 obeng. Anda akan mendapatkan tuas yang nyaman. Sekarang Anda bisa menerapkan tenaga yang lebih besar untuk membuka skrup. Untuk mengontrol kedalaman pengeboran di kayu dengan tepat, buat pembatas sederhana. Ambil kabel tis plastik dan kencangkan pada mata bor pada jarak yang diinginkan dari ujungnya. Ketika pembatas menyentuh permukaan papan, mata bor tidak akan masuk lebih dalam. Metode sederhana ini akan membantu membuat lubang rapi dengan kedalaman yang diperlukan dan melindungi meja kerja Anda. Letakkan potongan pipa silikon pada permukaan dan kencangkan sedikit dengan skrup di bagian tengah, tanpa mengencangkan sepenuhnya. Masukkan kabel melalui pipa ke kanan dan kiri skrup. Kemudian kencangkan skrup sepenuhnya. Ini akan mengunci pipa dengan kabel dengan aman. Perhatikan taki kecil pada pisau cutter. Ini adalah detail yang berguna untuk bekerja dengan kabel. Setelah membuat potongan melingkar pada isolasi, jangan terburu-buru melepaskannya dengan cara biasa. Cukup kaitkan tepi isolasi dengan takik ini dan tarik ke samping. Selubung akan mudah terlepas dari kabel. Teknik sederhana ini akan membuat pelepasan isolasi lebih cepat dan rapi. Jika baut terlalu pas di lubang, ada solusi sederhana. Gulung sepotong kecil amplas menjadi tabung ketat dan kencangkan di cak bor. Jalankan bor pada kecepatan rendah dan proses lubang dengan hati-hati menggunakan perangkat amplas buatan sendiri ini. Hanya beberapa detik, dan baut akan masuk dengan mudah dan lancar. Jepit pipa dengan kuat di ragum dan potong menjadi cincin-cincin.
Buat potongan kecil di setiap cincin. Pasang pemegang buatan sendiri ini di dinding menggunakan sekrup. Anda mendapatkan solusi ekonomis untuk pemasangan pipa. Ambil toples plastik bening dan potong bagian atasnya. Haluskan pinggirannya dengan amplas. Pasang magnet pada paku panjang. Kencangkan dengan kabel Ties. Masukkan paku melalui tengah tutup yang sesuai ukurannya dan pasang magnet menggunakan 2 mur dan kabel Ties. Letakkan rakitan ini di dalam toples dan sapukan toples di atas bagian logam yang berserakan. Mereka akan tertarik ke bagian bawah oleh gaya magnet. Angkat rakitan magnet ke atas dan barang-barang logam akan jatuh. Sekarang mengumpulkan potongan logam hanya butuh waktu beberapa detik, praktis dan efektif. Potong sepotong selang karet dan belah memanjang untuk membuat strip. Buat 4 lubang kecil di sudut-sudutnya. Ambil klip penjepit, lepaskan pegas logamnya. Masukkan pegas melalui lubang di strip karet dan kembalikan ke klip. Kencangkan rakitan dengan kabel Ties plastik. Selesai. Sekarang Anda memiliki penjepit yang andal dengan bantalan lunak yang tidak akan merusak layar ponsel. Alat ini akan membantu memegang layar dengan aman selama penggantian atau perbaikan. Alih-alih membuang lampu LED dengan dioda yang terbakar, Anda bisa mencoba memperbaikinya. Buka lampu dengan hati-hati. Bersihkan area LED yang terbakar. Potong sepotong kecil foil sesuai ukuran dioda dan tempelkan di tempat elemen yang terbakar. Kencangkan dengan isolasi listrik. Rakit kembali bagian-bagian lampu dan masukkan lampu ke soket lampu Anda. Selesai. Lilitkan karet gelang beberapa kali di sekitar gagang tang, ini akan menciptakan tegangan yang diperlukan. Buka tang dan jepit senter di dalamnya. Sekarang penyangga improvisasi ini bisa ditempatkan di mana saja yang nyaman. Sekarang saya akan menunjukkan cara yang andal untuk menyambung bagian plastik. Pertama, oleskan lem super ke kedua permukaan dan satukan. Tunggu sampai lem benar-benar kering. Ambil beberapa staples yang dipadatkan dari stapler. Letakkan di sepanjang garis sambungan bagian-bagian. Lelehkan plastik dengan hati-hati di lokasi staples dengan solder panas sehingga staples tenggelam. Setelah dingin, amplas area sambungan sampai halus. Bekas perbaikan akan menjadi hampir tidak terlihat. Sekarang mari kita buat ragu mini yang praktis dari bahan yang tersedia. Potong pipa plastik menjadi cincin-cincin dan buat potongan memanjang di masing-masing. Menggunakan solder, buat 2 lubang di setiap cincin. Masukkan baut ke setiap lubang dan kencangkan dengan mur. Ini akan menjadi gagang ragum.
Potong potongan dari pipa silikon, buat potongan memanjang di dalamnya. Pasang bantalan silikon pada cincin plastik. Ini akan memberikan cengkraman yang lembut dan aman. Ambil sumbat wastafel silikon atau bantalan anti getaran dari mesin cuci dan pasang di kepala palu. Sekarang Anda bisa bekerja dengan kayu berkualitas atau material rapuh tanpa takut meninggalkan lekukan atau goresan. Bantalan silikon akan mendistribusikan gaya benturan secara merata dan melindungi permukaan. Jika Anda tidak memiliki mata obeng yang tepat, ambil sekrup segi 6 biasa dengan ukuran yang sesuai dan masukkan ke dalam pemegang mata obeng. Sekarang Anda bisa memasang dan melepas sekrup tanpa mata khusus. Yang penting adalah memilih sekrup dengan ukuran yang tepat. Potong potongan dari pipa silikon dan buat potongan memanjang di dalamnya dengan pisau cutter. Buka pipa dan letakkan kabel di dalamnya. Kemudian gunakan stapler konstruksi untuk mengencangkan pipa bersama dengan kabel. Anda mendapatkan pemegang kabel yang praktis. Ambil tutup botol logam, masukkan baut yang sesuai ke dalamnya dan isi dengan lem panas. Setelah lem mengeras, Anda akan memiliki pengganti yang andal untuk kunci tripod jika knop penyesuaian asli hilang.